Buat makan sehari-hari aja susah, Pak. Buat beli beras juga susah. Ini ada rezeki dari Teh Dede Taiwan untuk modal usaha Teh Vera ya. Hatur nuhun teh. Banget, Pak. Saking senangnya, saking bunganya, Pak. Alhamdulillah saya bisa beli beras, Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, di konten hari ini saya mau datangin Teh Vera, janda desa yang hidupnya sangat memprihatinkan. Bahkan saya dengar kabar dari Ibu Ustadz sudah 2 hari tidak makan. Beliau, Bu Ustadz ya, ngasih beras. Ngenes kalau denger ceritanya sahabat. Tapi untuk lebih jelasnya lagi nanti kita ajak sedikit dialog Bu Ustadz dan juga Teh Veranya. Kebetulan ini ada titipan rezeki dari Teh Dede Taiwan buat orang-orang yang memerlukan. Mulih Pak, mulih sawahnya. Lumayan capek nanjak sahabat. Jalannya agak nanjak, agak naik. Di zaman sekarang masih ada yang sampai keteteran tidak mampu beli beras. Ngenes sahabat. Assalamualaikum. Salam, Haji. Ya. Bu Ustadz Mang. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Iya. Ngambil apa itu? Ambil itu Cabe. cabe. Oh. Iya, panen ya. Habis metik. Bu Ustadz. Nah, Tadi gimana ceritanya tentang Teh Vera itu? Benar itu tuh sampai nggak makan? iya. Sama saya teh gini, saya habis dari sawah, dari Serang. Teh cenah ke sini dulu. Kenapa? Ini cenah saya cenah lagi gak punya beras cenah gitu. Udah 2 hari sama saya teh. Kok kenapa enggak minta sama teteh? Teteh siapa? Malu saya. Oh, sama ibu. Iya. Mohon. Kan teh sama mamah nanaga teh kalau nggak punya beras sok minta sama teteh teh. Kenapa sih dede nggak minta sama teteh? Malu cenah. Kok udah 2 hari puasa aja? Kenapa puasa? Puasa juga cenah nggak punya beras Ya. gitu. Sama Itu saya teh. dikasih sama ibu. Iya, Alhamdulillah sama. ibu baik sekali. Makasih ya. Iya. Teteh dedenya mana? Yang di mana ya? Oh, lagi ngapain Teh Dede? Lagi ngala Daun pisang. daun pisang. Buat dijual ya. Iya. Oh, di situ ya. Ya. Saya cari ya Bu ya. Ya. Makasih ya. Ah. Oh, itu mungkin ya yang di depan itu ya, bawah pohon pisang ya. Iya. Daun pisangnya bagus-bagus. Tuh ada Teh Dedenya Kok nangis dia ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Teteh. Kok nangis? Kenapa nangis? Mungkin ini nasib, Pak. Hidup. Kenapa nasibnya hidupnya? Buat makan sehari-hari aja susah, Pak. Buat beli beras juga susah. Nggak lebih, nggak punya beras, Pak. Ya. Saya ngenes sekali Teh Dede ya. Teh Dede apa Teh Vera ya? Teh Vera. Oh, Teh Vera ya. Saya dengar dari Ibu Ustadz ya, istrinya Pak Ustadz Jajang. Kemarin Teh Vera puasa katanya ya. Iya, Pak. 2 hari Iya. nggak makan. Iya, nggak punya beras, Pak. Akhirnya puasa gitu. Iya.
Kok bisa sepahit ini? Mungkin ceritanya gimana Teh Pera? Ya, saya hidup janda, Pak. Punya anak, lagi sekolah, perlu biaya sehari-hari. Tadinya dikasih modal dari Pak Ustadz ya, pisang. Oh iya, saya dengar katanya suka nyari-nyari pisang ke kebun gitu. Iya. Modalnya dari Pak Ustadz. Dari Pak Ustadz dikasih, Pak. Dikasih. Iya, dikasih. Oh, terus? Terus dibeliin pisang, bikinin keripik. Iya. Modalnya habis, Pak. Kok bisa habis? Buat makan sehari-hari, utang banyak. Pinjam uang beli beras, Pak. Oh, jadi waktu itu dikasih modal sama Pak Ustadz. Iya, Pak. Lalu beliin pisang di kebun-kebun orang gitu. Iya, Pak. Tapi nggak banyak mungkin ya. Iya. Jadi dibuat keripik pisangnya. Iya, Pak. Lalu dijual. Tapi nggak cukup buat kebutuhan gitu ya. Iya, Pak. Ya Allah. Yang sabar Teh Dede ya. Yang namanya hidup itu selalu ada ujian Teh Dede ya. Iya. Ketika mohon maaf Teh Pera ya. Ini yang titip rezeki dari Teh Dede Taiwan. Ketika kita lagi di bawah, lagi terpuruk, lagi pahit, jangan sampai terjerumus ke jalan yang tidak diinginkan ya Teh Pera ya. Iya. Terus ini daun? Ini daun mau dijual, Pak. Dikasih sama Bu Ustadz. Iya, ini kebun daunnya. pisangnya punya siapa? Ini punya Pak Ustadz, Bu Ustadz. Terus daunnya mau dijual. Dipinta. Nanti, iya dipinta. Nanti kalau udah jadi uang mau dibeliin beras, Pak. Buat sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Yang sabar Teh Pera ya. Terus ini daunnya nanti gimana? Di kopet-kopet gitu. Iya, digompet-gompet, Pak. Ya. Ada yang butuh buat bikin lontong. Bikin lontong ya, Iya. buat dibungkus-bungkus gitu. Dibungkus-bungkus. Mungkin Teh Pera juga bisa mungkin buat lontong nanti dijual, Iya, buat Pak. makanan gitu. Iya, Pak. Teh Dede. Teh Pera ya. Iya. Ketukar terus. Apa namanya? Kalau Teteh tadi saya belum sempat tanya ya, namanya siapa? Nama aslinya? Pera. Umurnya berapa tahun? 38, Pak. Statusnya? Janda. Kenapa bisa menjanda? Ya. Suaminya kemana? Meninggal, Pak. Punya anak berapa? Anak 2. Berarti anaknya yatim dong? Yang itu mah yang pertama, Pak. Oh, yang meninggal yang pertama. Yang anak dari yang pertama, yang meninggal yang kedua. Oh, berarti anaknya bukan yatim. Terus, oh, jadi waktu itu Teh Pera gimana ceritanya menikah? Iya, punya anak. punya anak, terus nikah lagi. Berpisah dulu. Iya. Setelah berpisah, Teh Pera nikah. Nikah. Lalu suaminya Yang meninggal. Terus Teh Pera menjanda gitu. Iya. Terus di rumahnya di mana? Teh Pera udah ada rumah?
Numpang, masih numpang Numpang di siapa? di orang tua. Oh, orang tua masih ada. Ada mama. Hmm. Mama, tapi mamanya kerja di Bandung. Jadi rumah kosong, jadi nempatin, Pak. Tinggal di rumah kosong. Ibunya punya suami? Mama janda, Pak. Oh, ibunya udah ibu tunggal juga. Dia Berarti bapak Teh Vera udah almarhum. masih ada tapi udah pisah, Pak, dari saya bayi. Oh, udah pisah. Oh, jadi di rumah itu ibu janda, Teteh Vera janda. Iya, Pak. Terus sekarang yang besarin anaknya untuk biaya kebutuhan semuanya dari Teh Vera. Iya. Anaknya mana sekarang? Yang satu baru keluar pesantren, Pak. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Yang satu Kenapa? lagi Kenapa PKL. keluar pesantren nggak dilanjut terus? Biayanya, Pak. Alhamdulillah anaknya soleh ya, pesantren. Kalau yang kedua anaknya SMK, Pak, lagi PKL. laki-laki perempuan? Perempuan, Pak. Saya dengar katanya untuk biaya PKL juga sampai ngutang gitu. Iya, saya gadein motor, Pak. Yang sabar Teh Vera ya. Iya, Pak. Sabar Teh Vera ya. Terus sekarang udah makan belum? Makan. Puasa enggak sekarang hari ini? Enggak, tapi belum masak, Pak. Kenapa belum masak? Belum sempat beli berasnya, Pak. Kenapa Teh Vera sampai kelihatannya gitu kayak yang bernapas aja susah gitu, kayak sesek gitu, sampai sesedih ini gitu? Kehidupan pahit, Pak. Kadang-kadang buat anak sehari-hari aja, Pak. Pinjam, udah pinjam sana sini, Pak. Kadang beras dikasih dari saudara. Saudara dari Bu Ustadz ya. Iya, Pak. Uang jajan anak-anak kadang-kadang dikasih dari saudara. Tapi kalau untung ya alhamdulillah saudaranya pada baik juga ya. Iya, Pak. Harapan Teh Dede, harapan Teh Vera. Iya, Pak. Hmm? Mudah-mudahan kedepannya usaha lancar, dapat modal, dapat disekolahin anak sampai tuntas, Pak. Seperti orang-orang lain, Pak. Pengen ngewarung lagi biar dapat modal. Emang tadinya ngewarung gitu? Tadinya ngewarung, Pak. Sekarang warungnya gimana? Habis modal, Pak. Tutup, bangkrut. Tutup, iya. Iya. Oh, tadinya ngewarung terus suka beliin pisang. Iya, tadinya ngewarung dimodalin ke agen, Pak. Malah ke agennya nggak bisa setor. Warung habis, isi warung habis. Ke agen hutang, Pak. Gitu. Iya. Ya Allah. Coba di sana ngobrolnya yuk, biar enak yuk. Udah taruh aja itunya di situ yuk.
Teh Dede, apa namanya? Kalau di warung itu Teh Dede jualannya warung apa? Kalau dulu dimodalin warung kelontongan Pak sama Age. Seperti sabun, kopi, perokok. Terus dikasih modal dulu sama agen yang satunya lagi beras. Malah isi warungnya habis dipakai sehari-hari. Biaya sehari-hari, biaya anak sekolah, anak mengaji gitu. Iya, sampai sekarang juga ke agen masih hutang Pak. Masih ada hutang. Iya. Kalau bisa cepat dilunasin ya, karena hutang itu berat ya Dede ya. Iya. Terus kalau warungnya itu punya siapa? Oh, warungnya mana di rumah Pak? Iya, di rumah emak gitu. Iya, di rumah emak, bukan warung itu di apa? Gelar di telas gitu Pak. Oh, gelar di halaman rumah. Iya, di halaman, kalau malam dimasukin gitu Pak. Oh, jadi nggak ada warung, Iya, cuma gelar warung. di ini di apa? Emperan halaman. Iya. Jadi selama ini Teteh belum punya rumah ya? Belum Pak. Tempat tinggal masih numpang di? Numpang di mama. Oh, di mama ya. Ya udah, sana ambil duduk yuk. Teh Vera, Ya. kok kayak yang pikirannya teh kayak yang keganggu gitu, mikirin apa? Di rumah nggak punya beras Pak. Terus tadi Bu Ustadz juga kayak mau nangis juga, itu kok sampai sepahit itu gitu? Iya. Emang cerita apa Teh Vera sama Bu Ustadz gitu? Kalau lagi ke masjid ya Pak, yang dia nanya lagi puasa, iya gitu ya, pas puasa. Terus Ke masjid apa, pengajian? ya pengajian. Iya, lagi puasa kayak gitu. Terus ini makanan, ya udah kalau lagi puasa mah bekal aja, kata Pak Ustadz kayak gitu, Bu Ustadz ya. Padahal yang sebenarnya teh Pak, ya kadang-kadang buka pakai gorengan gitu ya. Pas gitu, pas dia pulang dari musola dipanggil sama saya, Bu Ustadz kesini gitu. Kenapa? Saya udah 2 hari gak masak nasi, gak punya beras gitu. Terus sama dia dikasih 5 kilo Pak. Alhamdulillah ya, Pak Ustadz tuh, Bu Ustadz memang banyak warga yang ngasih tahu, beliau sering bantuin orang-orang juga ya. Teh Vera sambil malu-malu juga bilang sama Bu Ustadz. Iya Pak. Lalu dikasih 5 kilo. 5 kilo beras. Alhamdulillah. Baik sekali Bu Ustadz, Pak Ustadznya ya. Iya. Teh, apa namanya? Terus tadi cerita anak juga, anaknya kan pergi PKL. Iya Pak. Terus biayanya dari mana? Keliling-keliling, kadang-kadang keliling-keliling Pak, minjam ke orang-orang 50. Ada yang dipinjam 100 buat bayar kosnya. Kalau PKL gitunya gratis ya Pak, buat bayar kos sehari-hari gitu ya. Kemarin aja sama Bu Ustadz dikasih 200 pinjaman Pak. Ya Allah. Terus sama Teh itu juga, Teh Elis katanya ya yang ngasih ya. Iya, sama Tendok Elis dikasih 200 Pak. Sampai sekarang dia belum kebayar. Iya, yang sabar Teh Vera ya. Teh Vera Iya, berjuang buat anak daripada putus sekolah ya. Iya Pak. Sekarang anaknya itu putrinya yang perempuan ya. Iya. Oh, putrinya itu kelas berapa sekolahnya? Kelas 3 Pak. Oh, 3 SMK. Iya. Iya, sayang jangan sampai putus. Terus berjuang ya Teh Vera ya. Iya Pak. Sayang sama putrinya. Sayang Pak. Sayang sama anak-anaknya Teh Vera. Sayang Pak. Jadi selama ini yang besarin anak Teh Vera. Iya
sendirian gitu? Kadang-kadang kalau ada anak pulang suka bantuin Pak cari pisang. Oh, yang anak perempuan itu Yang perempuan yang laki juga Pak. Kalau nyariin daun pisang ke kebun gitu. iya Pak, ngakut-ngakut bareng-bareng bikin keripik. Nanti sama mereka dijual Pak. Alhamdulillah ya anak-anaknya pada baik ya. Tadinya saya pengen jumpa juga sama putrinya sama anaknya Teh Vera, tapi sekarang lagi PKL ya. Iya Pak. Insya Allah ya nanti ya. Iya Pak. Tadi kata Teh Vera katanya pingin berjualan lagi. Iya Pak. Pengen bikin keripik lagi, beli pisang gitu, nanti keripiknya dikelilingin lagi Pak, dijual gitu. Kenapa tinggal lanjut ngambil beli pisang atau beli apa minyak buat keripik gitu? Belum ada modalnya Pak. Belum ada modalnya ya. Iya Pak. Kalau dulu berapa lama itu jualan keripik itu sama warung? Udah lama Pak. Udah 8 tahunan. Udah lama ya. Iya udah lama. Nah Pak. sekarang mah kalau Teteh punya keahlian di jualan keripik, kita coba dulu dari mulai nol lagi ya. Iya Pak. Kecil-kecilan. Kebetulan ini ada rezeki dari Teh Dede Taiwan. Untuk modal Iya. Teh Vera jualan ya. Iya Pak. Nanti belanja pisang. Iya Pak. Bener ya. Iya. Nanti sama saya diantar ngambil pisang ke kebun. Iya Pak. Ya, nanti diproses pisangnya, dibuat keripik. Nanti Teh Dede jualannya gimana? Di rumah apa di keliling? Di keliling Pak, diantar-anterin ke warung. Kadang-kadang tetangga pada pesen gitu Pak. Tadi dianterin. Ya. Ya udah, kira-kira yang dibutuhkan sekarang untuk modal untuk apa aja nanti pembelanjaannya? Buat beli pisang, buat beli minyak Pak. Plastik Sama bumbunya itu Pak. Goreng pisangnya pakai gas atau pakai ini apa kayu bakar? Sekarang mau pakai gas Pak. Gitu. Iya, jadi untuk beli pisang, untuk minyak, plastik dan gas. Iya. Itu kira-kira dari mulai pengambilan pisang di kebun, lalu dikupas, Iya. diiris-iris, digoreng. Digoreng. Itu sampai jadi keripik pisang. Iya. Itu kira-kira berapa lama Teh Dede? Langsung. Oh langsung? Iya, langsung sehari langsung. Misalkan sekarang ini dapat langsung dikupas, dikerjain gitu. Langsung digoreng, langsung dipak Pak. Gitu. Iya. Semangat Teh Dede ya. Iya. Semangat Teh Vera ya. Iya. Jadi ketuker terus sama Teh Dede ya yang ngasih rezeki nih. Berjuang buat besarin putra dan putrinya Teh Vera ya. Iya, Pak. Yang lagi menuntut ilmu di sekolah ya. Iya, Itu kalau bisa mah anak yang mondok itu dilanjut lagi mondoknya biar nantinya jadi ustadz, jadi kiai. Ya biasanya Pak kalau di sini juga ngaji rutinan ibu-ibu. Dia kalau pulang dari pesantren. Siapa anaknya? Iya Pak. Alhamdulillah ya, soleh ya. Tapi semenjak biayanya udah gak ada, malah mondoknya berhenti Pak. Mondoknya dari pesantrennya keluar gitu ya. Dulu mana sini dia mengajar ibu-ibu rutinan Pak. Oh, suka pengajian untuk ibu-ibu. Kalau Jumatan dia itu bapak.
jalan anak. Oh, putranya Teh Dede kalau Jumatan khutbah di masjid. Pak, di masjid. Kalau Idul Fitri. Soleh ya. Cita-citanya mau pengen pesantren lagi, tapi biayanya Pak. Dede itu air matanya sampai bercucuran, disusut Teh. Sekali lagi tetap semangat. Iya Pak. Tetap bersyukur ya. Iya, Pak. Iya. Alhamdulillah ini ada rezeki dari Teh Dede Taiwan untuk modal usaha Teh Vera ya. Hatur nuhun Teh. Makasih Teh. Teh Vera kenapa dikasih uang menangis? Saya lagi gak punya uang Pak. Buat beli beras juga gak ada. Nggak punya uang, nggak punya beras gitu. Iya Pak. Ini teh cerita teh bener ya? Nggak bohong. Fakta. Tetap semangat Teh Vera ya, udah ya. Duduk di atas Teh. Kenapa sampai lemes gitu Teh Vera? Lemes Pak. Saking senangnya, saking bunganya Pak. Alhamdulillah saya bisa beli beras Pak. Bisa beli pisang lagi Pak buat buka usaha. Iya, mudah-mudahan. Makasih Pak. Sama-sama. Nanti Teh Dede di Taiwan didoakan Teh Vera ya. Iya, mudah-mudahan Pak. Teh Dedenya sehat, umur Amin. banyak rezekinya, mudah-mudahan Amin. keganti yang lebih besar dari ini ya Pak. Amin. Iya. Saya doakan mudah-mudahan Teh Vera yang mau berjualan pisang nekat ya jualan, Iya. jalan lancar ya. Amin, Mudah-mudahan amin, jadi sukses amin. ya. Amin, amin, amin Pak, amin. Sekarang mau lanjut ngambil daun pisang. Iya Pak. Iya, bantuin itu ya Ya. sama Bu Ustadz nanti ya. Ya. Karena sahabat, lihat Teh Dede yang berjuang untuk besarin anak-anaknya, putra dan putrinya. Apalagi kehidupannya pahit sekali, untuk makan aja susah. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, banyak rezekinya, amin. Terima kasih buat Teh Dede dari Taiwan yang telah menyisikan sebagian hartanya untuk Teh Vera ya. Mudah-mudahan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.